Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wanda Syaidatul Azibah dengan NIM 2311010002. Baik teman-teman, dalam video kali ini tema yang akan kita bahas yaitu mengelola makanan sehat untuk kesejahteraan masyarakat. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir bahwa apa yang kita makan setiap hari bukan hanya untuk sekedar mengenyangkan perut kita, tetapi juga untuk menentukan kualitas hidup kita di masa depan. Nah, makanan yang kita konsumsi itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh, daya pikir, bahkan produktivitas kita. Karena penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara mengelola makanan secara sehat demi kesejahteraan bersama. Pengelolaan makanan sehat sendiri berarti mengatur seluruh proses mulai dari memilih bahan, menyimpan, mengolah, hingga menyajikannya agar tetap halal, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi. Tujuannya sendiri yaitu untuk menjamin kesehatan tubuh, mencegah penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup kita di masyarakat. Di sini teman-teman ada beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan dalam mengelola makanan. Yang pertama yaitu pilih bahan yang halal dan segar, yang dimana bebas dari bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua yaitu simpan bahan makanan dengan benar, sesuai dengan suhu dan tempatnya. Yang ketiga yaitu masak dengan cara yang sehat, tidak terlalu berminyak dan tetap menjaga kandungan gizinya. Yang keempat yaitu sajikan makanan secara bersih dan tertutup, yang dimana agar terhindar dari kontaminasi bakteri yang ada di sekitarnya. Yang kelima yaitu konsumsi dengan seimbang dan tidak berlebih-lebihan, karena dalam Islam juga memberikan pedoman yang jelas tentang pentingnya makanan yang halal dan baik. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya langkah-langkah syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 ini menegaskan bahwa makanan yang kita konsumsi harus halal secara hukum, agama, dan baik secara gizinya. Selain itu juga, Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu wa la tusyrifu innahu la yuhibbul musyrifin, yang artinya, makanlah dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31 ini menjadi peringatan agar kita menjaga keseimbangan dalam makan, tidak berlebih-lebihan, tidak boros, dan tidak merusak kesehatan. Karena Rasulullah SAW juga memberikan panduan hidup sehat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berbunyi, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya, dan jika harus lebih, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2380. Dari hadis ini mengajarkan kita untuk makan secukupnya, menjaga kesehatan, dan tidak serakah
terhadap makanan. Ketika masyarakat menerapkan pola makan sehat dan seimbang, maka banyak manfaat yang bisa kita rasakan. Kesehatan meningkat, angka penyakit menurun, produktivitas kerja dan belajar bertambah, pengeluaran untuk berobat menurun. Dan yang paling penting yaitu terciptanya masyarakat yang sehat, kuat, dan sejahtera. Teman-teman yang berbahagia, pengelolaan makanan sehat bukan hanya tentang menjaga gizi, tetapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial kita sebagai umat manusia. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Yang pertama yaitu memilih bahan makanan yang baik, mengelola dengan bersih, dan makan secukupnya. Karena dengan tubuh yang sehat, kita dapat beribadah dengan lebih baik, bekerja lebih produktif, dan membangun masyarakat yang sejahtera. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.